Teman, ikan bandeng terkenal memiliki banyak duri pada tubuhnya. Terdapat 164 buah duri pada tubuh santapan lezat ini loh. Sebagai masyarakat pesisir, mengolah ikan bandeng menjadi salah satu keahlian kami. Tapi sebelum mengolahnya, kami harus membuang semua durinya dulu. Untuk menghilangkan duri pada tubuh ikan bandeng, kita harus mencabutnya satu persatu, teman. Butuh ketelitian supaya tidak ada duri yang tertinggal. Wih, pelajaran baru yang tidak kita dapat dari sekolah. Lumayan ya bisa nambah pengetahuan. Dasar Saka, nanti kalau ketusuk duri betulan, bau-bau rasa deh. Bisa mga to? Bisa malo kapit ang mitik kay. Macam itu tahu ya. Macam itu kaya. Anu kena gati bere magati pura. Anu dipati. Oh iya teman, dalam bahasa Bugis, ikan bandeng biasa disebut bolu. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk mencabut seluruh duri pada tubuh satu ekor bandeng. Ikan bandeng yang sudah tidak ada durinya akan bernilai 2 kali lipat lebih tinggi dari harga bandeng yang belum diolah. Wah, lumayan kan? Dengan sedikit usaha, kita bisa memberi nilai tambah untuk hasil tambak ini. Garurin. Bisa mag-ikot tugas tayo pa eh. Ramon. Kira na lepat tu lampuna. Bangsa nano. Buah-buahan. Kira makabonge. Kira para saling balon ikut. Bapak. Ekal, alam jangan magkatamo ang ramak sini. Mana pikir ka tentang ero tugas reka kaya ano guru eh. Ba na mapikir. Lagisan ni. Bisa na ka bulang. Iya. Loka jam mapasaliba ka bulang. Nung tapos loka bulaku. Teman, kalian mau tahu apa itu mall? Nanti deh aku jelaskan. Sekarang kita cari bahannya dulu. Salah satu bahan untuk membuat mall adalah air kelapa. Gana mimpi. Iya ka. Mbak apa na? Oh, kabuhan mo rin o. Mbak ka. O kakira gana lang bisa. Iman ito si kabuhan. Iya na mimpi. Oh, iya pa mimpi. Ito na gaya lang mimpi. Kira lang eh. Mbak, lakad ka na kariya eh. Hati-hati ka na. Iya. Malangat yaro. Hirap pa eh. Iya. Malangat yato. Iya. Tuto ka dyan sa Siti Amay. Iya. Tuto ka malangat. Jangan kau mempet, nano. Kalian jangan meniru aksiku ini ya. Soalnya memanjat kelapa tanpa pijakan butuh keahlian. Tapi tenang saja, kalau aku sih sudah terbiasa. Jadi pasti aman deh. Jadi tas Siti Amay. Aman na masuk. Kedua apa kita? Nah, karena dibutuhkan airnya, jadi kita harus memilih kelapa yang masih muda. Soalnya kelapa muda memiliki lebih banyak air daripada kelapa yang tua. Yap, sepertinya cukup nih. Sekarang tinggal kita bawa ke tempat bibi. Ya, purani, tita sa ino. Lo kaki may bumol. Mana pa? Mana? Ati ko. Ito na bumol. Tama ni si pagkikuna. Ano naman ni? Ano naman hindi bumol? Okay ha? Duduk mo lagi. Ito nila mo rin. Amore, ikaw na nakaluko e pula lawa MP. Amore, ikaw nakaluko. Puening kay bangkong eh. Teman, mall adalah kepanjangan dari mikroorganisme lokal. Dalam bahasa sederhana, mall adalah pupuk alami yang berasal dari sisa-sisa bahan konsumsi masyarakat, seperti buah-buahan, air cucian beras, serta air kelapa.
teman di rumah punya sisa buah yang sudah busuk, sekarang kalian punya cara lain untuk memanfaatkannya. Daripada dibuang, mendingan kita buat pupuk saja. Murid kayak Pramani. Kurang lang. Purato ni koko tu. Pramani. Tama ni ko panting. Jauh balik kota. Menurut Bibi Naruya, tanaman atau kolam yang diberikan pupuk jenis ini lebih sehat daripada pupuk kimia. Sehingga hasilnya lebih aman untuk dikonsumsi. Setelah semua bahan dipotong kecil-kecil, sekarang kita masukkan air cucian berasnya. Mana air berenang? Murid kayak Purani murid. Ala kira akan punya apa? Pertama kali. Beri. Lalu masukkan air kelapanya. Setelah itu baru diaduk. Oh iya, air kelapa digunakan sebagai bahan untuk memfermentasikan semua campuran tadi. Taruh nih. Jangan takut kotor ya teman. Nanti kan kita bisa cuci tangan. Murid ya kasih. Tuto ni olo angka 2 minggu. Di tanah tuh. Nah tugasku baca kumpul nih. Tenang lang, karena tebu. Wah, untung ada yang sudah jadi. Kalau harus menunggu sampai 2 minggu, bisa-bisa nanti kami disetrap sama Pak Guru karena tidak mengumpulkan tugas. Wah, tunggu lang. Untuk bapak lu mol. Tumagalo mo le, magalo tumalo lampu eh. Wah, bukan ni lu gati lang. Wow. Wih, aromanya menyengat sekali teman. Cairan inilah yang dijadikan pupuk. Untuk mengujinya, kita bisa menggunakan aliran listrik. Malu lang. Nakadakwe naga tetoke nama tepe. Mau dengan kualitas bagus, akan menjadi penghantar aliran listrik yang baik. Berbeda dengan air biasa. Kayak coba get lang. Coba nih. Karena bukan penghantar listrik yang baik, maka bola lampu akan menyala kecil atau bahkan sama sekali tidak menyala. Teman, aku tinggal di Desa Pitusungguh, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Kebanyakan masyarakat di sini bekerja sebagai petani rumput laut. Hasil rumput laut dari desa kami biasanya dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam membuat agar-agar atau produk kecantikan. Selain menanam rumput laut, sebagian masyarakat di sini juga menjadi peternak ikan bandeng dan udang. Lang, lo kacau-kacau lang. Kaki. Ini iman rangai. Lang, boleh lang. Majai, balik kai. Wah, kalau urusan menangkap udang sih, kami paling senang. Lah, kayak saleka aja lah. Malah dua kurmanya. Korok Iya. Saya mah tukung kanamu ala dah. Iya. Oke, balik ke malah dua kurma. Ya, mana? Untuk menangkapnya, kita membutuhkan jebakan yang biasa disebut para. Para adalah jaring lurus yang memiliki kantong di bagian depannya. Ketika udang berenang mengenai jaring lurus ini, maka mereka akan langsung berbelok dan terperangkap di kantongnya. Teman, udang yang biasa dipelihara di daerah ini adalah jenis udang faname. Udang asal Amerika Tengah ini dipilih karena tahan terhadap penyakit. Dalam waktu 3 bulan, udang jenis ini sudah bisa dipanen. Berbeda dengan udang windu yang membutuhkan waktu 5-6 bulan untuk bisa dipanen. Wih, sudah dapat banyak tuh Bang Rizal. Haikal, Udin, hati-hati udangnya jangan sampai ada yang kabur ya. Apa itu? Ji, capu nih, pendek nih. Pendek nih. Ganti pendek. Balik. Sekarang giliran aku yang menangkap sisanya dengan jala. Nah, karena di kolam ini bandeng dan udang dipelihara bersama-sama, aku harus hati-hati. Jangan sampai ikan bandengnya juga ikut masuk ke dalam jala. Kalau pelan-pelan kalau pamai. Oke.
Ani kata sedita. Kaya taroy. Kaya. Kali pulang. Balik kaya. Ya, Rui. Buka. Yolo deh, bang. Wes, kalian. Mega. Oh iya teman, pada bulan-bulan tertentu biasanya banyak udang yang mati. Kata Bapak, hal itu dikarenakan adanya perubahan musim. Makanya, hari ini Pak Amar dan Bang Rizal akan memanen semua udang yang ada di kolam ini. Ya, sana, aku bola. Demi ini. Toko ako kay Kapitan Ran. Ay, lawangan ko tumato kay. Lawangan ko to kay. Ano ba to? Ano ba to? Oh, toko ay. Wawa magaki. Debo na lang raki. Oh, dek nawak di pakuro tawe. Yalau si bama dece. Bolang. Nakit sinamay. Ikulang. Mulia kabu. Hello kaki sapa galece. Ye. Kaki pandai wawa di. Ye. Ya obi si bawata. Ye. Balas apa kalece? Bati bang. Dari aman kalece lang. Iya. Teman, galecing adalah sebutan masyarakat kami untuk satwa pesisir bertubuh kecil yang memiliki sirip menyerupai tangan di tubuhnya. Sebagian masyarakat kami percaya, galecing bisa mengurangi kebiasaan nakal dan suka berkelahi pada anak-anak. Untuk mencari galecing, kita harus menyusuri perairan ini menuju daratan yang berlumpur. Oh iya teman, untuk melindungi kampung kami dari terjangan ombak, masyarakat di sini sengaja menanam pohon bakau di sepanjang garis pantai. Kakak, kakak petugasnya ini lo ke kiri lo ke kanan. Pedisi pulang. Kakak, ada makara den riba. Nape pedi den rede mana pedi dang. Patah saja kamu pegang gigi terus. Makanya harus rajin sikat gigi, biar kumannya hilang dan gigi kamu jadi bersih. Kasihan si Saka, kita harus segera mencari obatnya. Yo, den mendatangi Saka. Tiga. Yo. Tiga. Yo. Sebentar ya Saka, untuk menghilangkan rasa nyerinya, kita perlu getah pohon bakau tua. Gana lo ya ale itu lang. Anu na, dadi na. Tege mandro. O tege ko lang. Ke kaya lo ya alamat iya kaya. Balang ati ko balang. Tege ni kami kaburay. Ini Saka, masukkan pada bagian gigimu yang sakit ya. Bukan sebagai obat penyembuh teman, tumbuhan ini hanya dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan dari gigi yang sakit. Soal urusan mengobatinya, nanti kita minta tolong ibu di rumah saja ya Saka. Iya, orang ni kok sudah. Ya, Pak Jatuh masih sini. Selain digunakan sebagai pelindung garis pantai dari pengikisan, tumbuhan ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai jenis olahan teman, seperti bahan minuman, tepung, bahkan sebagai bahan baku bedak dingin. Tapi tidak boleh mengambilnya terlalu banyak ya, apalagi kalau sampai merusak. Teman, dalam bahasa Indonesia, galecing lebih dikenal dengan nama tembakul. Ikan yang bisa hidup di darat dan di air ini menghabiskan 90% waktunya di darat. Galecing cukup unik teman, karena memiliki sirip yang menyerupai tangan. Dengan sirip tersebut, ikan ini bisa berpegangan pada permukaan yang berdiri tegak dan loncat-loncat di atas lumpur. Lucu ya? Ikan ini sulit ditangkap loh teman, soalnya kalau melihat gerakan kita, mereka pasti langsung masuk ke dalam lubang persembunyiannya. Nah, untuk menangkapnya, kita harus memasukkan tangan ke dalam lumpur dan mengambilnya dari dalam lubang. Runtuh kaya. Taruh di penak Saka. Iya.
masyarakat, galecing dapat dijadikan obat untuk sakit asma atau sakit kulit. Lang, may ka nilang. Karawan na. Tumay ka nilisan ni Bay. Mari, Bay. Mbah. Mbah. Mani. Ya. Sepertinya kita sudah dapat cukup banyak nih. Yuk kita bawa pulang. Kita ulang. Ya. Olahan makanan yang akan dibuat ibu namanya lawak, teman. Lawak dibuat dengan mencampurkan galecing dengan parepe alias buah bakau serta parutan kelapa bakar. Kurang tidak boleh. Main nih. Iya, tarik mas sesi. Ya. Galecing yang tadi sudah kita dapat dipotong kecil-kecil sampai terlepas dari duri utamanya, kemudian dibersihkan. Selain dipercaya dapat mengurangi kebiasaan suka berkelahi, galecing juga bisa membantu anak supaya lebih pandai belajar mengaji. Mungkin karena kandungan gizinya ya teman, jadi anak yang memakannya bertambah pintar. Ayo, teman di rumah siapa yang mengajinya tidak lancar? Kalau kesini, nanti aku buatkan makanan dari galecing deh. Saka, kamu tumbuk buah bakaunya sampai halus ya. Nah, untuk menghasilkan rasa yang gurih, sebelum diparut, kelapanya harus dibakar dulu sampai warnanya berubah. Bu, diparut nih anak kupur ya. Taruh nih. Ya. Pandang mana nih? Saya punya pena. Iya. Boleh. Kemudian sebelum semua bahan dicampurkan, galecing direndam ke dalam air cuka. Setelah itu baru deh lawak galecing siap disantap. Belum, lo kan mau biar di nuna pakai mandre. Ya, Bu. Telepon nih jolo. Telepon mana nih? Ya, Mbak. Aja nih jolo bolang. Bung, tadi ngomongnya. Oh ya. Bu, ada lihat Kak. Oh iya, kayak burak kolawa. Itu Pak Bura supaya di sasa-sasa silas bawamu. Mulori mana? Pakai apa? Supaya mas sasa-sasa silas lawan. Ayo dek, makan yang banyak. Setelah menyantapnya, mudah-mudahan kamu tidak suka mengganggu orang lain lagi. Soalnya mengganggu orang lain kan tidak baik. Apalagi sama teman sendiri. Betul kan sobat? Dulu ada tadi. Tekanan kemana kata tuh? Tona apa di sini? Ada apa aja nih? Pura, buatin apa mereka Pak Bura? Oh, ngapa di sini Saka? Iya. Oh, Cina pasti reko Pak Bura deh. Iya. Apa aku bilang? Ibuku memang serba bisa. Kalau cuma sakit gigi sih urusan kecil. Teman, sampai di sini dulu petualangan si Bolang dari Pitu Sungguh.